Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu apa kabar? Alhamdulillah. Ini kayaknya udah sering nih ketemu sama ibu-ibu ini ya. Udah ketiga kita ibu ya? Udah lebih. Semuanya sehat ya ibu? Masya Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Anda? Berjumpa kembali bersama saya Ranti Putri dalam acara Mutiara Kolbu. Dan hari ini kita bersyukur sekali karena masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam majelis ilmu. Kembali lagi kita menuntut ilmu. Dan juga hari ini saya cukup bersemangat nih Zah, karena temanya kita banget gitu loh. Temanya kita banget nih. Jadi kita hari ini mengangkat tema tentang perempuan dalam Islam. Nah, kalau perempuan ini ya di dalam Islam itu memang istimewa ya Zah ya. Istimewa, kemudian juga diberikan kepercayaan lebih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba bayangkan, kita diberikan kepercayaan untuk mengandung, kemudian juga melahirkan, menyusui, begitu ya, mendidik anak. Bahkan kita dibilang istimewa, kenapa? Karena kita dibilang madrasah pertama untuk generasi-generasi selanjutnya. Sehingga memang kita sebagai wanita, sebagai perempuan ya, di dalam Islam itu memang kita dituntut untuk banyak menuntut ilmu seperti saat ini yang ibu-ibu hadiri gitu ya, majelis ilmu. Kemudian juga di segala bidang kita juga harus nomor satu. Supaya apa? Kita bisa menyalurkan ilmu-ilmu itu kepada generasi-generasi penerus kita, yaitu juga generasi penerus bangsa ya Zah. Nah pemirsa, pada petang hari ini juga sesuatu yang baru juga, karena kita baru pertama kali ketemu ya Zah ya, dalam acara Mutiara Kolbu ya. Kita ada Ustazah Yusnelma Eka Afri, benar ya? Benar. Assalamualaikum Ustazah Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semoga ini menjadi silaturahmi nanti akan terjalin untuk selanjutnya ya Zah ya. Untuk pertama ini ketemunya udah enak, udah ramah, udah cantik, udah enjoy gitu ya. Semoga berikut-berikutnya seperti itu Zah. Nah ini kan kita ada tema nih Zah, tapi nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya kita akan ini dulu, apa namanya, tausiah, prolog dulu ya, sekitar 10 menit ya Zah ya. Oke, kami persilakan Zah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Alhamdulillah tatimmu binikmatihi sholihat, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala fi kulli ahwali wa ni'amin. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sehat, dalam keadaan nikmat yang tak berkekurangan. Tak henti kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang Maha Pengampun, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syakur, yang tak henti-hentinya kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada keluarganya yang athar dan sahabatnya yang akhyar, yaitu kepada keluarganya yang suci dan mulia, dan kepada sahabat-sahabatnya yang terpilih. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu majelis taklim Al-Ikhlas dan moderator pemandu acara kita yang sangat ramah ya, Mbak Ranti ya. Dan juga kepada kru TVRI, terima kasih atas fasilitas dari TVRI yang telah membuka, yang telah memprasaranai acara ini sehingga kita bisa belajar agama, menambah pengetahuan agama kita, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin rabbal alamin. Semoga semua kita saat ini yang menghadiri majelis ilmu ini, baik kru TVRI, baik hadirin TVRI di rumah yang menyaksikan ini, diberikan rahmat kasih sayangnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tema kita pada hari ini kita sekali ya. Iya, kita banget ya. Temanya yaitu perempuan dalam Islam. Kita akan bahasnya sedikit, nanti kita akan lebih luas dalam sesi tanya jawab ya, iya, Ibu dan Mbak Ranti. Jadi perempuan dalam Islam.
kenapa nggak ada katanya wanita dalam Islam? Iya. Bedanya perempuan sama Dengan wanita, wanita. ya, gitu. Pasti ada yang bertanya, kenapa nggak temanya wanita dalam Islam, tetapi Iya. perempuan dalam Islam? Oke. Sedikit kita ke pengertian wanita atau spesifikasi penjelasan dari terminologi pengertian dari wanita dan perempuan. Kalau wanita itu dari bahasa Jawa ya, bahasa Sanskerta artinya wan sama tita ya, berarti berani diatur. Gitu ya Mbak ya, Ibu ya. Orang Jawa ya gitu. Terus kalau perempuan itu artinya karakter mandiri gitu. Jadi makanya saya lebih enaknya menggunakan kata-kata perempuan. Ya. Kita karakternya mandiri kan, kita bisa insya Allah menghandle semua kegiatan aktivitas di rumah maupun di luar, insya Allah kita mampu gitu. Jadi enaknya kita menggunakan bahasa perempuan dalam Islam. Oke. Perempuan dalam Islam, kenapa sih harus ada pengkhususan perempuan dalam Islam? Kenapa nggak laki-laki dalam Islam? Gitu? Biasa kali ya. Tapi kalau perempuan dalam Islam apa istimewanya? Perempuan dalam Islam ini sangat dimuliakan, sangat dijunjung tinggi kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya yang mulia itu tidak ada membedakan antara laki-laki dan perempuan. Semuanya sama. Di sekian banyak ayat Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu di sini beriman ini masuk kategorinya mau laki-laki dia ataupun dia perempuan. Sifatnya umum. Jadi bukan hanya untuk laki-laki tapi juga untuk perempuan seperti itu. Jadi tidak ada Islam membedakan antara gender perempuan ataupun laki-laki. Oke. Perempuan dalam Islam sangat dimuliakan sekali kedudukannya. Jauh kita menelisik ke belakang itu pada masa sebelum datangnya Islam itu kita pasti sudah tahu mengenal sejarah bagaimana peradaban Romawi, Yunani, Eropa ataupun Cina, India, bagaimana mereka memperlakukan perempuan. Maaf sekali ya, sebagai pelayan atau sebagai pelayan seksual ataupun seperti itu. Selir-selir gitu ya. Jadi perempuan tidak punya suara ataupun tidak ada kesetaraan terhadap dengan laki-laki. Datanglah Islam itu istilahnya menaikkan derajat perempuan, mengangkat tinggi harkat dan martabat perempuan. Jadi tidak ada perbedaan antara, saya ulang, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam amal ibadah maupun amal ibadah soleh ataupun dalam kedudukan fungsi dia sebagai hamba Allah maupun dia fungsi sebagai hamba Allah dan sebagai tugas yang di luar rumah lainnya seperti itu. Baik, mari kita eksplisitkan, definisikan, bagikan bagaimana sih kewajiban perempuan ini dalam Islam gitu. Kewajiban perempuan dalam Islam pertama yaitu dia adalah sebagai hamba Allah. Tugasnya sebagai hamba Allah yaitu beribadah. Ibadah hamba Allah kan berarti dia harus beribadah kepada Allah gitu ibadah ya. pada Allah ya. Berarti sama dengan laki-laki. Itu kewajiban pertama dari perempuan ini adalah pertama sebagai hamba Allah yaitu beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di surat Az-Zariyat surat ke-51 di ayat 56 Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada kata abada juga di surat Al-Baqarah ada kata abada, di surat Az-Zariyat juga ada kata abada. Jadi sama-sama untuk beribadah. Di tujuan hadirnya kita ke bumi Allah Subhanahu wa taala ini baik laki-laki maupun perempuan itu adalah beribadah. Terus tujuan akhir dari ibadah itu apa? Membentuk insan yang takwa. Nah, takwa ini selalu kalau diartikan oleh kebanyakan orang yang khusyuk, takut gitu, misalnya yang seperti itu, yang orang yang benar-benar yang takwa itu orang yang harus pakai kalau ke perempuan tuh pakai hijabnya yang panjang gitu ya. Jadi pakaiannya longgar gitu ya Zaya. Ya, jadi secara fisik gitu ya. Jadi kalau takwa itu sebenarnya adalah rasa taat atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taat kepada Allah dalam segala lini kehidupan.
dalam hal ibadah, dalam muamalah, bergaul, muamalah terhadap sesama manusia, terhadap orang lain, terhadap kerabat, anak, suami, istri. Jadi ada rasa ketaatan menghadirkan Allah dalam dirinya. Jadi itu fungsi dari ibadah tadi. Ibadah kita. Jadi untuk tujuannya adalah ketakwaan kita kepada Allah gitu ya Zah ya. menggapai takwa. Takwa. Kepada Nanti Allah kita lanjutkan kembali ya Zah, kita jeda dulu. Dan pemirsa tetap bersama kami akan kembali sajadah pariwara berikut ini.